Supporter skuad Garuda mulai penuhi stadion GBK. Eliano Renders mengaku takjub. Pelatih Jepang singgung 8 pemain naturalisasi timnas Indonesia. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar, usai Arab Saudi imbang dan juga Bahrain kalah. Ole Romaini akhirnya tiba di Indonesia, siap proses WNI. Kevin dikaget usai pertama kali lihat meriahnya supporter timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026. Hal itu tak terlepas dari persaingan ketat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, Australia dan juga Arab Saudi bermain imbang di Melbourne Stadium pada Kamis 14 November 2024. Tim tuan rumah Australia ditahan imbang Arab Saudi tanpa gol. Hasil ini kurang menguntungkan bagi Australia yang bersatu sebagai tuan rumah. Meski tetap menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 6 poin, Scores gagal meninggalkan pesaing dalam upaya mendampingi Jepang merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat Australia mengoleksi poin 6 dan hanya unggul selisih gol dari timnas Arab Saudi. Di laga lain secara mengejutkan, timnas Cina menang 1-0 saat bertandang ke markas Bahrain di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol tunggal kemenangan The Dragons julukan timnas Cina dicetak oleh Zhang Yuning di menit ke-90+1. Berkat kemenangan ini, timnas Cina langsung naik 2 peringkat ke posisi 4 klasmen sementara grup C dengan koleksi 6 angka. Raihan 6 angka milik Cina sama persis dengan Australia dan juga Arab Saudi di tempat kedua dan juga ketiga. Australia berada di posisi lebih baik karena unggul selisih gol yakni +1. Berbeda dengan Arab Saudi yang -1 dan Cina -8. Hasil yang didapat oleh rival timnas Indonesia ini sebenarnya menguntungkan bagi skuad Garuda. Anak asuh Sintayong memiliki peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Asalkan bisa menang lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Pemain skuad Garuda yakni Eliano Renders bereaksi jelang main perdana di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Ia mengaku merinding dengan dukungan luar biasa dari para fans Garuda. Bahkan Eliano menyebut para supporter timnas Indonesia sudah berkumpul di GBK dan menyambut kedatangan pemain timnas Indonesia. Eliano sampai mengatakan ini merupakan pengalaman pertama dirinya didukung oleh puluhan ribu supporter. Selain itu, Eliano juga mengaku optimis bisa meraih hasil positif jelang menghadapi tim kuat Jepang. Bahkan Eliano berani pasang target tinggi di laga tersebut. Eliano begitu optimis bisa membawa timnas Indonesia bermain apik di hadapan publiknya sendiri. Dia yakin timnas Indonesia bisa meraih poin saat menghadapi Jepang. Ya, skuad Garuda akan menjamu Samurai Biru julukan timnas Jepang di GBK pada Jumat 15 November 2024 dan berlangsung jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak bisa dipungkiri, Samurai Biru adalah tim terkuat di Asia dengan menempati ranking FIFA 15. Sedangkan timnas Indonesia mereka ada di posisi 130 dunia. Selain itu, juga tim arahan Haji Momoriyasu itu sedang memimpin klasemen grup C. Satu hal yang pasti, timnas Jepang akan menjadi lawan yang sangat berat bagi skuad Garuda. Namun Eliano percaya diri skuad Garuda bisa meraih poin, minimal dengan bermain imbang. Ya, bagus. Saya pikir kami bisa menang ataupun setidaknya imbang, kata Eliano Renders kepada awak media. Eliano berharap ia bisa diberikan kesempatan bermain, biar dia punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda. Bagi Eliano, dukungan luar biasa dari para fans timnas Indonesia ini sangat berarti. Ini akan menjadi tambahan semangat bagi para pemain timnas Indonesia untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Fotografer asal Belanda yakni Milan Kamil baru-baru ini mengungkapkan bahwa penyerang muda Ole Romaini akan datang ke Indonesia pada November 2024. Dan hari ini bocoran tersebut benar adanya. Ole Romaini akhirnya mendarat di Jakarta pagi tadi. Di beberapa postingan fanbase timnas Indonesia, terlihat Ole Romaini sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ini merupakan kabar baik mengingat Ole Romaini merupakan striker paling ditunggu oleh para fans timnas Indonesia.
Sebelumnya, Milan Kamil, yang dikenal sebagai fotografer pribadi oleh Romeni, memiliki hubungan dekat dengan sang pemain, mengatakan bahwa Oleh Romeni akan ke Jakarta. Pada Minggu 10 November 2024 lalu, Oleh Romeni membagikan sebuah foto di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, ia menunjukkan momen dirinya sedang mendribel bola pada pertandingan FC Utrecht melawan Heracles Almelo. Di kolom komentar unggahan tersebut, salah satu komentar dari Milan Kamil menarik perhatian banyak orang. Milan meninggalkan emoji salaman dan tepuk tangan, yang secara tidak langsung merajuk kepada momen salaman antar ketum PSSI Erick Thohir dan juga sang pemain keturunan. Komentar ini pun mendapatkan banyak perhatian dan respon positif dari para fans timnas Indonesia. Rumor mengenai kedatangan Oleh Romeni ke Indonesia pertama kali muncul setelah sebuah wawancara anggota Komisi 13 DPR RI, yakni Djamaluddin, yang sempat viral. Dalam wawancara tersebut, Djamaluddin ditanya soal siapa pemain keturunan selanjutnya yang akan diproses WNI. Ia dengan tegas menjawab bahwa Oleh Romeni orangnya. Hajime Moriyasu menyinggung soal timnas Indonesia memiliki 8 pemain naturalisasi baru untuk melawan Jepang. 8 pemain keturunan tersebut belum pernah bentrok dengan Jepang, termasuk saat pertemuan timnas Indonesia lawan Jepang di Piala Asia 2023 lalu. 8 pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia melawan Jepang tersebut, diantaranya adalah Martin Paes, Yahid Zes, Calvin Verdong, Nathan Jawon, Tom Haye, Eliano Reinders, Ragnar Oratmangun, dan juga Kevin Dix. Sedangkan Mitch Hilgers gagal memperkuat timnas Indonesia karena cedera. Saat melawan Jepang di babak grup Piala Asia 2023, skuad Garuda hanya diperkuat oleh Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Wells, Rafael Strijk, Sen Patinama, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Di mata Hajime Moriyasu, kekuatan timnas Indonesia saat ini berbeda dengan ketika pertemuan di Piala Asia 2023. Dengan tambahan 8 pemain baru, Indonesia kini diperkuat oleh 14 pemain naturalisasi. Sekarang, timnas Indonesia itu sangat berbeda dari sebelumnya, karena punya banyak pemain naturalisasi. Pemain utama besok juga kebanyakan akan pemain naturalisasi, ujar Moriyasu. Besok, Coach Shin Tae-yong akan memakai pemain yang punya karakter masing-masing, dan kami sudah siap dan menganalisis seluruh pemain timnas Indonesia dengan karakter mereka, ucap Moriyasu. Mantan pelatih Jepang U23 ini mengaku sudah menghadapi Indonesia yang mengincar poin dalam pertandingan nanti. Sekarang, kekuatan Indonesia sangat lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saya merasa lawannya sudah menganalisis taktik timnas Jepang, tutur Moriyasu. Coach Shin Tae-yong pasti sudah menganalisis gaya permainan kami. Tapi tentu saja kami sudah menganalisis para pemain timnas Indonesia, dan kami sudah siap menghadapi timnas Indonesia, apalagi kami mempunyai banyak pemain yang luar biasa, kata Moriyasu menjelaskan. Pemain baru skuad Garuda, yakni Kevin Dix, mengaku terkesan dengan sambutan hangat dari para pendukung timnas Indonesia. Sejak menginjakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa 12 November 2024, Kevin Dix langsung disambut antusias oleh para pendukung timnas Indonesia. Antusiasme pendukung tak surut saat pemain FC Copenhagen tersebut bergabung dengan hasil latihan timnas Indonesia di GBK. Saya merasa bersyukur melihat antusiasme orang-orang di sini, juga dukungan di bandara, serta media sosial terhadap saya dan tim. Saya ingin berterima kasih untuk semua dukungan ini, kata Kevin Dix. Dengan penuh semangat, Kevin Dix siap beraksi bersama dengan timnas Indonesia saat melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain kelahiran Belanda ini mengaku sangat antusias untuk memberikan yang terbaik bagi negara yang baru ia bela. Saya tak sabar untuk bertemu kalian semua di hari Jumat nanti. Saya ingin melihat dukungan kalian dan saya bersemangat, tutur Kevin Dix. Kevin Dix akan langsung melakoni debutnya bersama dengan timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di GBK. Dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, Jepang tampil dominan di puncak klasemen grup C. Sementara Indonesia masih berjuang untuk keluar dari zona bawah klasemen sementara. Kehadiran Kevin Dix tentu sangat dibutuhkan oleh pasukan Shin Tae-yong. Mengingat Kevin Dix merupakan pemain terbaik dan juga memiliki kualitas yang sangat baik. Maka dari itu, besar harapannya semoga debut Kevin Dix bisa berjalan lancar dan tentu bisa memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia.
Seperti diketahui, timnas Indonesia ditargetkan untuk meraih poin dalam laga tersebut. Setidaknya timnas Indonesia meraih 1 poin dalam laga melawan Jepang.